Sabuk emas adalah dambaan semua petinju. Hari ini, dua pria dengan gaya permainan berbeda. Untuk suatu kehormatan, mereka harus bersaing. Ayo undang pemain biru. Dari Ukraina, Bohdan. Pemain merah berasal dari Tiongkok. Legenda alis Rusia, 63 peningkatan publik. Pemegang sabuk emas, Zhang Chenglong. Tahun, tinggi 168 cm, yang memiliki 10 kemenangan dalam 15 pertandingan adalah pemain kami dari Ukraina, Bohdan. Tinggi 177 cm, rekor 26 pertempuran, 23 kemenangan, 84 KO, sabuk emas 63 kg, pemegang Zhang Chenglong. Wasit pertandingan kita adalah Pang Hongtao. Halo teman-teman penonton, selamat untuk terus menonton MMA Legend World Fighting Championship. Ini adalah pertarungan mempertahankan gelar untuk sabuk emas 63 kg. Pemegang sabuk emas adalah Zhang Chenglong dari sisi merah. Lawannya berasal dari Ukraina, sisi biru Bohdan. Pelatih Dong, pemain Zhang Chenglong. Anda pasti sudah sangat familiar dengannya. Saudaranya Zhang Chunyu dan dua saudara laki-lakinya. Saya telah berlatih Muay Thai ini sejak saya masih kecil. Ia juga merupakan bintang Muay Thai yang sedang naik daun di Tiongkok. Zhang Chenglong baru saja menginjak usia 18 tahun. Sekarang ini adalah kelas 63 kg. Pemilik sabuk emas legenda MMA. Kami melihat Zhang Chenglong kini bertahan dan melakukan serangan balik. Lawannya, pemain biru, adalah pemain asli. Pelatihan Zhang Chenglong selalu dilakukan di Thailand. Jadi gaya tekniknya adalah tipikal teknik Muay Thai. Mari kita lihat pemain Ukraina Bohdan. Dari bingkai tinju dan bingkai pelukannya. Dan dari segi pergerakan langkahnya. Ia juga memiliki teknik pelatihan tinju tertentu. Zhang Chenglong baru saja melakukan gerakan mundur. Sangat cepat. Serangan tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Kami melihat Bohdan mengambil tindakan lebih banyak. Tapi itu tidak seefektif Zhang Chenglong. Tindakan Zhang Chenglong mencakup banyak tindakan individu. Ini adalah serangan, pukulan yang berat, saat Bohdan sedang menyerang. Telah melakukan beberapa gerakan menggoyangkan tubuh. Untuk menghindari serangan tinju garis lurus Zhang Chenglong. Sapuan tengah kaki belakang. Dari segi ritme ofensif, Bohdan masih menyerang semuanya karena dia ingin membuat A. Taktik menyerang yang seperti itu selalu semakin dekat. Itulah beberapa teknik bermain game jarak menengah hingga pendek. Jadi dia selalu lebih banyak menempati lini tengah lapangan. Secara relatif, orang yang lebih dekat ke tali adalah Zhang Chenglong. Lakukan beberapa gerakan lurus tunggal sambil menjaga jarak. Sebab gaya teknisnya lebih banyak pergerakan linearnya, dan masih banyak lagi trik kaki lainnya. Oleh karena itu, jarak serangannya harus diperluas ke posisi yang sesuai. Jadi kita melihat Zhang Chenglong menjaga jarak dan berjalan kembali. Pukulan backhand Zhang Chenglong sangat akurat dalam garis lurus. Dan sangat sulit, daya tembus yang sangat kuat. Sejauh ini tidak ada pihak yang mengenai bagian tubuh manapun. Tinju. Meski Bohdan memiliki kemampuan tinju, namun kemampuan tinju miliknya masih relatif sedikit mengenai tubuh.
Akhir pertandingan pertama. Di babak pertama, kedua kubu belum benar-benar melepaskan diri. Ini lebih merupakan uji coba, sambil melakukannya sampai batas tertentu. Output teknis pada tingkat yang relatif kecil. Ini harus menjadi proses memahami taktik. Ya. Pukulan punggung. Itu jelas mengenai dagu Bohdan. Bagian yang menghubungkan ke dada. Pertandingan kedua dimulai. Di mana Zhang Chenglong masih menggunakan beberapa tendangan mid sweep pada kaki belakang. Serang Bohdan ini. Pukulan lurus terus-menerus ditambah sapuan ke depan. Babak ini jelas adalah Zhang Chenglong. Laju serangan telah meningkat pesat, frekuensi meningkat. Tapi bagaimana dengan cara menyerangnya? Masih relatif sederhana. Kami melihat setiap gerakan Bohdan, terutama kekuatan tendangannya. Ini tidak terlalu berat. Namun ada tindakan yang lebih koheren. Ya, kombinasi pukulan dan kaki itu akan menggunakan lebih banyak. Zhang Chenglong memiliki lebih banyak klik, cepat dan kuat. Zhang Chenglong sebagai pemain Muay Thai, saat menghadapi serangan tinju, dia akan melakukan beberapa metode membungkuk dan bertahan. Hal ini jarang terjadi di kalangan petarung Muay Thai. Anda lihat kerangka bahu Zhang Chenglong sangat ketat. Dan lokasinya relatif tinggi. Itu pukulan yang hebat. Pemindaian tengah. Backhand terus-menerus ditambah sapuan tengah. Tidak dapat digunakan sebagai serangan gabungan. Ini harus dikatakan saat ini. Kemudian sapuan tengah Zhang Chenglong memainkan pelanggaran yang sangat bagus di babak ini. Memengaruhi. Pada saat ini, ketika kebugaran fisik kedua belah pihak telah menurun sampai batas tertentu, setiap gerakan yang dilakukan Zhang Chenglong sangat realistis. Hal ini akan memberikan banyak tekanan pada lawan. Secara relatif, seorang pemain dengan latar belakang pelatihan situasional Zhang Chenglong, jika Bohdan bertarung dalam pertarungan posisi seperti ini dengannya, jika bertarung seperti ini dengan satu pukulan dan satu tendangan, bisa dikatakan sulit untuk mendapatkan keuntungan. Ya, oke. Dua pukulan lurus lagi berturut-turut, sapuan tengah lainnya. Pindai rendah. Tendangan tengah sapuan. Tendangan kaki belakang Zhang Chenglong. Memang untuk Bohdan, ini memberikan banyak tekanan padanya. Tendangan tengah lainnya, setelah dia disapu, menghadapi tendangan rendah Bohdan, pertahanannya yang mengangkat lutut tepat pada waktunya. Zhang Chenglong masih menjaga jarak. Tarik diri Anda ke posisi di mana Anda kuat. Kombinasi berkelanjutan pukulan Bohdan, tapi mereka semua mengenai lengan pertahanan Zhang Chenglong. Oke, sapuan tengah lagi. Oke, pertandingan putaran kedua kubu sudah usai. Babak ini, frekuensi serangan dan pertahanan kedua belah pihak meningkat pesat. Terlebih lagi, tendangan tengah Zhang Chenglong memberikan banyak tekanan pada Bohdan, dan sering memukul. Bagaimana dengan serangan balik Bohdan? Ya, pukul, namun pengaruhnya tidak terlalu kuat.
Oke. Game penentuan ketiga antara kedua belah pihak. Oke. Zhang Chenglong masih melakukan tendangan dengan sapuan kiri, di mana Bohdan sebelum menyerang, mereka semua akan melakukan sapuan rendah dengan tangan depan sebagai ujian. Ya, gabungkan saja bagian atas dan bawahnya, yang disebut serangan 3 dimensi. Bohdan, bagaimana dengan gaya teknis Anda secara keseluruhan? Apakah Anda masih memfokuskan serangan Anda pada tinju? Dan lihatlah tendangannya ke kaki. Faktanya, tenaga yang diberikan setiap saat tidaklah cukup. Zhang Chenglong baru saja melakukan serangan balik dengan lutut kanannya. Jarak antara tubuh lawan saat baru saja meninju. Tendangan tengah lainnya. Serangan balik Bohdan lainnya dengan Zhang Chenglong mengangkat lutut untuk bertahan. Dan tidak berpengaruh. Lihat saja kualitas tendangan Zhang Chenglong. Kualitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan tendangan sapuan Bohdan. Tendangan tengah sapuan. Lihatlah tendangan sapuan Zhang Chenglong. Ada beberapa orang yang mempunyai efek sedemikian rupa sehingga mereka bisa makan seluruh dunia dengan satu gerakan. Dan setelah penyisiran, dia menjaga kepalanya dengan sangat erat. Inilah yang dia ketahui setelah penyisiran dan penendangan di sini. Bohdan pasti akan memberi Anda kejutan. Segera lakukan serangan balik dengan skill tinju. Soalnya, barusan Bohdan juga ingin memaksa Zhang Chenglong terpojok. Keduanya bertinju di tengah dan di kejauhan. Alhasil, saat saya baru masuk, Zhang Chenglong menyapu dan menendang. Kali ini, setelah intersepsi tendangan menyapu, tubuh terasa lelah. Pada akhirnya, dia mundur. Tangan depan dan belakang yang bagus. Tendangan tengah lainnya. Di game ketiga, kita melihat serangan tinju Bohdan terhadap Zhang Chenglong, menambahkan beberapa pukulan bagian tubuh. Sedikit gerakan yang lebih teknis dengan beberapa pukulan atas ke badan. Pukulan lurus kiri dan kanan ditambah tendangan punggung. Namun efeknya tidak terlalu besar. Terlihat jelas Bohdan membalas tendangan kiri Zhang Chenglong di tengah. Masih belum ada solusi. Itu hanya bisa dilakukan dengan paksa. Meskipun Zhang Chenglong mundur selangkah demi selangkah. Namun beratnya tendangan mid sweep saat mundur tidak berkurang sama sekali. Ya, tendangan sapuan lainnya. Saat ini, itu pasti terjadi. Lengan Bohdan. Tekanannya sangat besar. Karena kita bisa melihatnya. Termasuk kita mendengar efeknya dari tempat kejadian. Tendangan menyapu Zhang Chenglong. Suara itu mengenai lengan Bohdan. Sangat keras. Bohdanlah yang baru saja mengelak. Sapuan tinggi terhadap Zhang Chenglong. Kemudian lanjutkan ke bagian tubuh. Beberapa pukulan tinju. Sapuan tengah lainnya. Intersepsi garis lurus dan tendangan sapuan. Saat ini, paruh kedua game ketiga. Demikianlah beberapa kombinasi tinju Bohdan. Saya masih sedikit menyukai Zhang Chenglong. Ada sedikit tekanan seperti ini, termasuk pukulan pada tubuh. Kait itu ke dagu. Itu masih jelas, namun rangka bahu Zhang Chenglong masih relatif kencang. Juga sulit untuk melakukan 3 pukulan. 3 pukulan dan 4 pukulan. Artinya, mampu bertarung. Banyak yang terkena pukulan di bagian lengan. Dimungkinkan untuk memukul paling banyak 1 pukulan. Saya menemukan celah dan memanggilnya. Ya, dan menghadapi pertahanan lengan tertekuk Zhang Chenglong. Saya selalu punya beberapa jalan pintas. Adalah mungkin untuk mengalahkan Zhang Chenglong. Ya, dan seringkali ini bukan pesanan saat ini. Yang perlu dibayar adalah, setelah menerima 1 tendangan ke bawah dan 2 tendangan sapuan. Hanya dengan begitu saya dapat memiliki kesempatan untuk bertinju dalam jarak dekat. Kami semua menantikan langkah berikutnya. Permainan seperti itu. Apa hasil akhirnya? Sekarang saya mengumumkan keputusan wasit. Wasit nomor 1 mendapat skor 30 hingga 29. Wasit nomor 2 memberi skor 30-28. Wasit nomor 3, 30 hingga 27. Hasil akhir. Merah menang. Tepuk tangan untuk Zhang Chenglong.